Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Fahrudin dari kelas 12 Agama ingin mempresentasikan pelajaran Al-Quran Hadis bab keempat, kerjasama dan gotong royong. Dalam Quran Surat Al-Maidah, ayat yang kedua, mempunyai arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa, dan kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Kandungan dari Quran Surat Al-Maidah 2 itu adalah yang pertama, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk melanggar aturan-aturan keislaman, melanggar pada bulan-bulan yang dimuliakan seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, mengganggu binatang-binatang yang dijadikan sembelihan dan binatang-binatang yang sengaja dipersiapkan secara istimewa dengan tanda di lehernya untuk dipersembahkan sebagai bukti ketakwaan kepada Allah. Ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau kepada kaum muslimin untuk tidak menjadikan kebenciannya terhadap orang-orang yang pernah menghalau saat berkunjung ke Baitullah, yang membuat untuk tidak saling membantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa prinsip dasar dalam menjalani kerjasama adalah harus dengan siapapun dan berdampak kemaslahatan umum. Lalu ada Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 yang mempunyai arti 1. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Surah ini menjelaskan tentang pentingnya menghargai waktu sebagai hamba yang sempurna. Sepatutnya bisa mengelola waktu dengan baik dan adil agar tidak mengalami kerugian. Ayat ketiga menjelaskan orang-orang yang terbebas dari jebakan kerugian, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanannya. Terus yang kedua ada orang-orang yang gemar beramal soleh, baik soleh dalam spiritual maupun soleh dalam sosial. Dan yang terakhir ada orang-orang yang suka memberi nasihat dalam hal kebenaran, baik kebenaran sebagai syariat maupun kebenaran yang menjadi kesepakatan adat istiadat, sekaligus memberikan nasihat dalam hal kesabaran, sabar dalam melakukan perintah Allah maupun sabar dalam hal untuk menjauhi kemaksiatan. Dan yang terakhir ada Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang mempunyai arti, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kandungannya adalah ayat tersebut menguraikan keadaan orang-orang mukmin yang berbeda dan bertolak belakang dengan sikap dan perilaku orang-orang munafik. Ciri utama orang mukmin dengan mukmin yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, adalah saling menolong, saling membantu, dan saling meringankan beban satu dengan beban yang lainnya. Di samping itu, mereka juga gemar untuk menganjurkan kebaikan, sekaligus berupaya untuk selalu mencegah dan meminimalisir berkembangnya kemunkaran. Disiplin dan khusyuk dalam menjalankan sholat, membangun kepedulian antar sesama,
dengan mengeluarkan zakat, serta selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.